Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk Pak Armadi dan Bu Gisel yang sudah menyiapkan tempat ini untuk kita ibadat rutin sebulan sekali plus arisan untuk menjaga tali persaudaraan kita. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan Pak Armadi. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya, terus memenuhi undangan untuk datang ibadat di rumah kami. Semoga kita selalu sehat selalu. Sepertinya ini memang arisan yang terakhir dalam tahun 2023 ini. Kami atas nama pengurus lingkungan Santo Rufinus mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, di mana sudah membantu terutama iuran-iuran yang ada di lingkungan juga sudah hampir 100% terekap semua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kita semua. Terima kasih. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 28. Nomor 28. Mulai. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari raya Pesta Bunda Maria Tak Bernoda. Jadi hari raya Bunda Maria Tak Bernoda ini menjadi suatu keunikan pada Minggu Advent pertama, Minggu Harapan. Harapan di mana Tuhan Allah telah memberikan suatu tanda besar bagi seluruh umat manusia, yaitu Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Itulah harapan yang selalu kita daraskan dalam setiap doa malaikat Tuhan atau doa Angelus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Maka itu suatu perlambang bahwa pada Minggu Advent pertama, harapan ini, lilin pertama dinyalakan. Selanjutnya Minggu Advent kedua adalah Minggu Kesetiaan dan Cinta Kasih. Minggu akan dinyalakan lilin yang kedua. Selanjutnya Minggu ketiga Gaudete, Minggu Sukacita, lilin yang berwarna pink. Berikutnya nanti yang agak unik pada Minggu keempat, yaitu Minggu Kedamaian. Jadi sebagai orang Katolik kita harus tahu bahwa wujud-wujud dan niat kita pada Minggu Advent pertama adalah harapan, baik dengan pertobatan dan doa kita, kemudian kesetiaan dan cinta kasih Minggu kedua. Selanjutnya Minggu ketiga Gaudete atau Minggu Sukacita, dan kita masuk ke Minggu Kedamaian. Dan pada tahun ini, pada hari Minggu kita misa hari Minggu, pada malamnya kita merayakan malam Natal. Itu adalah suatu hal yang terindah. Kita bisa dalam jangka waktu Minggu Senin bisa merayakan peristiwa-peristiwa yang merupakan peristiwa gembira bagi umat manusia.
supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur atas keagungan-Mu dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di rumah Pak Armadi dan Bu Gisel ini. Terima kasih atas karya agung-Mu, kami diperkenankan untuk menjadi pengikut Kristus Yesus, sehingga kami dapat merasakan dan merayakan segala sesuatu yang berasal daripada-Mu, terutama pada hari raya Maria, Bunda Maria tak bernoda ini. Semoga keluarga Pak Armadi ini, keluarga besarnya, diberikan kesehatan dan kelancaran usaha. Kemudian bersyukur atas suksesnya Indra setelah lulus menjadi sarjana hukum, Indra Rinaldi. Kemudian mohon kesuksesan pendidikan untuk Indra yang akan melanjutkan ke jenjang pekerjaan atau jenjang pendidikan lanjutnya, atau juga ke keterampilan lainnya. Begitu juga dengan Angel yang sudah berkuliah di UPB. Begitu juga Christian dan Berry, Dennis, Tia, Sanda, dan Junil. Seluruh keluarga besar yang berpendidikan dan sedang menghadapi pelajaran baik di perguruan tinggi maupun di pendidikan dasar, menengah, dan atas. Dan juga berdoa untuk mendiang Ibu Stella Mari Sobin yang Engkau telah panggil 5 tahun yang lalu. Semoga belas kasih dan kerahiman-Mu mengampuni dosa-dosanya dan menerima di dalam kerajaan-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan Injil Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Lagu nomor 45. 45. Mulai. Bukalah hatimu pada sabda Allah, bersabdalah ya Tuhanku, hamba-Mu mendengar. Mari renungkan, mari wartakan, nyatakanlah sabda Allah dalam hidupmu, dalam kebingungan, dalam keraguan. Semoga sabda-Mu Tuhan jadi peganganku. Mari renungkan,
Mari wartakan, nyatakanlah sabda Allah dalam hidupmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika mulai malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita merefleksikan doa malaikat Allah, di situ adalah suatu intisari. Ada penggabungan firman dan sabda Tuhan melalui perantaraan malaikat Allah, dan kita tahu malaikat Allah itu adalah malaikat Gabriel. Pada peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Jadi banyak di antara kita yang berdevosional dengan berdoa rosario, itu berarti kita meyakini iman bahwa Bunda yang tersuci, Maria tak bernoda, adalah perawan yang dipilih Allah untuk melahirkan putranya yang kudus, putranya yang tunggal dan kudus, yang kita akan rayakan beberapa minggu ke depan. Peristiwa Natal itu kan artinya natus, kedatangan. Jadi kalau kita berbicara tentang Natal, kita selalu berbicara tentang bagaimana Yesus itu dilahirkan. Ya. Bahkan ini lagi ada perdebatan di TikTok. Bagus. Berarti semua menjadi jelas. Supaya orang memahami bahwa ajaran Kristiani atau ajaran Katolik itu adalah ajaran yang bersumber dari kitab suci, tradisi gereja, dan ajaran gereja. Jadi ajaran gereja itu kan terus difirmankan, disabdakan dari zaman ke zaman, supaya jemaat atau umat sampai sekarang 2000 tahun lebih yakin dan percaya bahwa jalan keselamatan adalah melalui Allah, melalui perantaraan Yesus Kristus,
Dan Bunda Maria adalah perawan yang dipilih Allah dari sejak dalam kandungan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara doa malaikat Allah ini kan sebenarnya ada 3 jam. Dari jam 6, jam 12, kemudian jam 6 sore ya. Jadi setiap kita mendaraskan itu ada tujuan dan maksudnya. Dan doa itu memang sangat bagus untuk kita daraskan dan lafalkan di setiap jam 6, jam 12, jam 6 sore. Jadi jangan sampai tidak hafal lah. Memang ada sedikit perbedaan, misalnya kalau di Mada Bakti itu, makanya jangan heran kalau kita misalnya ke Jawa, itu dia pakai puji syukur. Itu ada teks yang kami mohon itu tidak ada. Langsung curahkanlah, kan begitu. Ada juga yang menggunakan sabda sudah menjadi manusia. Ya, selama teks Mada Baktinya belum dirubah dulu, ya kita masih tetap berpadanan dengan Mada Bakti. Sama seperti doa Bapa Kami kan. Memang sudah disetujui Paus, tapi nanti KWI, Komisi Kata-ketik atau Komisi Liturginya akan menyampaikan kepada umat. Jangankan itu, anamnese yang baru saja ya, banyak yang tidak hafal. Padahal anamnese baru itu ya, didaraskan setiap hari pasti hafal. Memang anamnese sebelumnya juga masih bisa dipakai, karena anamnese itu adalah suatu jawaban iman kita akan misteri. Siapakah Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu? Nah, misteri itu diberikan kepada Maria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang Maria berarti kita berbicara tentang seorang perawan yang murni. Dan dijelaskan oleh Injil Lukas dengan sangat akurat. Dalam bulan yang ke-6, kata bulan yang ke-6 itu bulan menurut tradisi Yahudi. Ya. Jadi ada bulan yang ke-6. Jadi jelas di situ. Ini menunjukkan ada 2 waktu, ya, di mana Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dan Elisabet saudaranya mengandung. Jadi jarak Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu 6 bulan. Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan dari Yesus. Mereka bersaudara ya. Kata bersaudara itu ya, Maria ya mengunjungi Elisabet saudaranya. Saudara itu ya tidak dikatakan adik-beradik, maksudnya saudara kandung, ya saudara, sepupu begitu. Ya, jelas ya. Beda dengan Yakobus dan Yohanes anak Zebedius, itu kakak adik. Simon dan Andreas itu kakak adik. Itu jelas ya. Jadi kalau kita membaca kitab suci, kita mulai merefleksikan bahwa dari keluarga kita lah berkat karunia itu bisa mengalir. Dan misalnya kalau kita rajin berdoa, istri kita pasti rajin berdoa. Anak kita harapkan rajin berdoa. Kita tahu Santa Monica itu berdoa untuk Santo Agustinus pertobatan 17 tahun lebih dengan menangis darah. Pertama suaminya yang bertobat, setelah itu Santo Agustinus. Jadi jangan mengharapkan doa itu instanisasi. Terkadang kita kalau misalnya ada penyembuhan, ramai yang ikut. Padahal setiap minggu kita diundang untuk sembuh. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi kesembuhan yang rohani itu dan jasmani itu adalah sakramen Ekaristi. Nah, Bunda Maria sebagai tabernakel dipilih Allah. Tabernakel ya. Tidak mungkin tabernakel itu tidak dari barang yang suci. Jadi tabernakel itu, mengapa kita orang Katolik kalau melewati tabernakel itu, kalau lututnya sakit atau celananya sempit, bahaya juga kalau misalnya celananya sempit lalu berlutut prak, kan tidak enak juga gitu, ya kan? Jadi berlutut yang betul dan menunduk yang betul. Jadi kalau kita melewati tabernakel, ada lampu suci, itu harusnya kita ya tetap
ya, tetap harus masuk di dalam ruang Maha Kudus itu dengan berlutut, walaupun kita menyeberang atau misalnya kita bersih-bersih. Kecuali misalnya tabernakel itu sudah dikosongkan oleh imam. Tapi saya lihat ya mungkin nanti proses lah ya. Mungkin masalah hal-hal sekecil itu memang harus diulang-ulang di setiap lingkungan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jelas. Jadi menyuruh. Jadi malaikat itu adalah pesuruh Allah. Jadi kalau dia melawan Allah, jadi iblis. Bukan dikutuk Allah, tetapi dia yang mengutuki dirinya. Memang pilihan untuk mengikuti Allah atau melawan Allah tergantung iman kita. Dan itu harus dipahami. Nah, kepada siapa dia? Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, ini sepupu jauh. Biasanya orang Yahudi itu tidak boleh kawin dengan orang yang bukan Yahudi. Dan ada tradisi dia ditunangkan dulu supaya tujuannya apa? Keperawanan itu terjaga. Nah, kalau tidak perawan bisa dirajam pakai batu. Nah, gitu. Jadi, mengapa simbol keperawanan itu menjadi suatu yang sakral dan kudus bagi gereja Katolik? Ya, memang sudah dinubuatkan dan diperintahkan oleh Allah. Dan luar biasa, 2000 tahun yang lalu Yusuf sudah bertunangan. Kadang ini kan anak kita mau cepat ya. Tidak mau bertunangan, langsung aja Pak, Mak. Ya proses lah. Pertama berkenalan dulu, kan begitu. Mulai sudah bukan cocok lah. Ada chemistry, tapi ada standar pilihannya. Ya harus standar lah. Harus perawan. Kok terlalu idealis Pak? Iyalah, perawan, perjaka kan. Lalu ya berkenalan, kan begitu dia. Jadi berkenalan itu penting. Kalau tidak kenal maka tak sayang. Setelah berkenalan mulai ada keseriusan. Udah serius, ya orang tua juga menilai lah. Ya saya tidak juga mengatakan hal-hal itu ya. Ya orang kan harus lihat bibitnya, bebetnya, bobotnya, betul ya? Bibit, bebet, bobot ya. Ya kan? Jangan main babat ya, lalu bubut kan gitu. ya. Jadi persoalan-persoalan itu menjadi persoalan. Nah, kemudian mengapa malaikat Gabriel ini ya memperkenalkan diri supaya Maria itu tidak takut. Sama seperti kita. Kalau di lingkungan kita tidak kenal tiba-tiba nyelonong di sini duduk, langsung mendoakan Pak Armadi, kan Pak Armadi bingung juga begitu. Ya kan? Nah itu sesuatu yang aneh kan? Beberapa waktu tiba-tiba nyelonong masuk rumah, ya saya ingat dulu, minta makan, lalu pelayanan katanya. Ya kan? Udah makan kenyang di tempat Mama Ika ya. Pokok udah belasan tahun yang lalu lah. Kami pun terkejut, saya masih pacaran dengan Mama Atur. Siapa orang ini yang duduk minta makan lalu pelayanan katanya. Ya kan, Mama Ika pun bingung, dibilang orang gila tapi dia normal kan. Kecek-kecek HP kan. HP waktu itu ada HP yang Nokia yang besar tuh. Dulu kan HP itu trennya kecil besar kan, habis itu besar ke kecil. Ya, sekarang HP-nya besar semua gitu. Lalu mau mendoakan keluarga Mama Ika. Kan bingung nggak Mama Ika? Udah minta makan ya kan. Tiba-tiba menghilang. Nah, perkenalan itu adalah suatu proses alamiah dari diri kita untuk memahami siapakah Tuhan Allah itu. Maka apa yang dilakukan Maria, ya? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai
Tuhan menyertai engkau. Inilah salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah itu. Jadi salam Maria itu adalah doa Alkitabiah. Jadi jangan ada lagi orang ya mempertentangkan doa salam Maria ini. Tadi saya misa bagi, Pastor William selalu berkata, doa paling simpel tuh untuk kita meninggal tuh doa salam Maria lah. Paling simpel. Minimal ingat Yesus, ingat Maria. Ya. Jangan lalu ingat warisan. Tanah belum dibagi, ya kan? Atau kejadian di saya cerita di mana ya, satu paroki, nenek ini tidak bisa meninggal, tidak mau meninggal karena mada baktinya dipinjam orang. Jadi mada baktinya dipinjam orang. Jadi tujuannya apa mada bakti masuk ke peti itu kan tidak juga dia bisa baca. Ya, karena mada bakti kesayangannya. Setelah dicari rupanya umat lingkungannya bukan meminjam, terbawa kan. Nah, begitu. Atau di lingkungan kami dulu di Batu Layang, jangan mati dulu sebelum engkau dibaptis Katolik, kata sabda suaminya. Mutar-mutar berbelas-belas tahun, enggak ketemu orang Katolik. Padahal rumahnya enggak jauh dari rumah ketua lingkungan, rumah paman saya. Lalu, inilah kejadian. Mujizat itu nyata. Jadi si pembantu ini berkeluh, aduh, nyonya saya ini susah lalu, ya kan? Setiap hari dia mau masuk Katolik, saya bingung. Saya bawa yang di gereja yang itu bukan Katolik katanya. Jadi, rupanya dia berkeluh kesah dengan seorang ibu Katolik. Wah, apa susahnya cari orang Katolik kan? Itu orang Katolik itu Pak, ya, almarhum dah ya. Pak Ransak kenal almarhum Pak Juanda kan ketua lingkungan. Itu Pak Juanda ketua lingkungan. Hah, di mana rumahnya? Ya ampun, rumahnya palingnya hanya 50 meter saja. Nah, makanya jangan heran, belum tentu orang itu rumahnya di depan gereja itu bisa menjadi pengikut Kristus. Ya, semut di seberang lautan nampak, balok atau selumbar di seberang lautan nampak, balok di depan mata tidak nampak. Akhirnya, ya karena dia sudah merindukan itu, akhirnya dia dibaptis, ya kan? Tidak beberapa lama dia meninggal karena pesan sabda dari suaminya. Nah ini luar biasa pesan sabda suaminya itu, bukan pesan, "Mak, nanti sawit tuh dipanen ya," kan? Itu namanya materi kan. Nah ini, jadi pesan-pesan rohani itu penting lah. Ya. Jadi jangan sampai ya memang di antara sakratul maut itu makanya perlu pendampingan. Jangan bekalut, cari pastor. Padahal pastor kurang lebih 4 km. Ada yang memanggil pastor silakan. Tetapi ada yang mendampingi dalam sakratul maut, ya kan? Pegang tangannya, doa Bapa Kami Salam Maria, ya kan? Seperti kakek saya itu. Doa Bapa Kami Salam Maria, kemudian ya udah pergi. Tidak perlu susah-susah. Terkadang memang kematian itu adalah kepastian, tetapi kematian itu adalah hidup kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pesta Maria tak bernoda ini merupakan suatu hari raya yang dirayakan oleh gereja semesta atau gereja universal karena kehendak Allah yang begitu luhur kepada Bunda Maria. Dan sebagai orang Katolik, kita tidak menyembah Maria, kita menghormati Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah bunda yang dipilih Allah. Ya. Mengapa kita berdoa di depan? Ya, itu benda-benda sakramentali namanya. Benda-benda sakramentali ini kan macam-macam, banyak, rosario, salib yang ada korpusnya, ya. Benda-benda rohani, ya, medali, wasiat, ya. Dan banyak sebenarnya benda-benda rohani. Nah, hati-hati menyimpan benda-benda rohani itu, ya. Jangan sampai benda yang sudah diberkati itu karena ditaruh di atas lemari, dibiarkan kusam, lalu tak pernah berdoa di situ, ya kan? Kenapa rumah ini ada gangguan ya? Bukan diganggu oleh hal-hal yang jahat sebenarnya, tapi karena kesakralan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang pernyataan sabda
yang disampaikan Allah kepada Maria ini, mari kita melihat itu. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jadi ini refleksi Maria, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Kalau kita Lectio Divina, misalnya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang Lectio Divina ya, jam 9 malam, satu ayat ya, 1 jam renungannya, diulang, ulang, ya, kontemplasi itu tidak perlu banyak ayat, 1 ayat dulu gitu, ya, di situ ada salib kita pandang, ya. Jadi Lectio Divina itu mengambil 1 ayat lalu kita renungkan, mampu enggak kita 1 jam, ya. Boleh dengan berlutut, bersila, atau duduk ya, atau memandang, terus kita daraskan. Nah, cuman kalau yang udah pernah Lectio Divina, jangan ya peduli dengan hal-hal yang tahayul. Ya, kalau kita ke Bandul itu, pendampingnya baik suster, bruder, frater, dan pastor katakan, kalau kamu melihat Yesus cahaya, lanjutkan saja katanya. Jangan belum apa-apa, kita ini kan wah aja. Saya lihat Yesus. Atau kayak kawan saya, Yesus menggunakan Harley Davidson. Nah, udah ada aja. Kan? Padahal melihat Yesus itu setiap minggu dalam sakramen Ekaristia Maha Kudus, itulah Yesus. Ya. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Maka sakramen Ekaristi, sakramen cita kasih, sakramen yang keramat bagi orang Katolik, maka sakramen ini hanya bisa diterima kepada orang yang tidak memiliki halangan atau dosanya ringan. Jadi dosanya misalnya tidak mortal. Berkali-kali saya katakan hati-hati kalau dosa mortal. Dosa mortal itu berzina, membunuh, dan menghujat Roh Kudus. Nah, ini 3 dosa ini sulit sekali ya. Jadi mari kita terima sakramen tobat ya. Jadi ya saya sudah survei beberapa tahun ini, saya cek Rupinus yang rajin terima sakramen tobat nih kan. Toleh kiri, toleh kanan. Ada lagi yang unik. Seorang ibu, itu Pastor Pio gak? Lalu sana pastor sana. Oh, ngapa hubungannya mengaku dosa lalu pilih-pilih pastor kan? Atau misalnya pilih pastor yang agak peka-peka, yang tua. Ya. Padahal imam itu bertindak sebagai Allah Bapa, mendengarkan dosa kita karena tobat dan sesal kita. Setelah itu kita mohon ampun, kemudian kita diberikan penitensi, absolusi, lalu kita dihapuskan dosa kita. Ingat, dosa kita hapus. Jadi ibarat itu dihapus. Makanya jangan menyimpan dosa itu terlalu lama. Karena dosa yang disimpan terlalu lama itu akan mengganggu. Nah, ini pada Minggu Harapan ini kita diingatkan kembali. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Besok kami ada rekolasi prodiakon, ya kan, langsung ada ya pengakuan dosa. Ya bagi yang ingin langsung ya. Tapi saya selalu ingin berpartisipasi melihat umat Bunda Maria. Ya. Dulu ada seorang pastor itu sampai menangis karena umat di situ tak mau ngaku dosa. Beda dengan umat di Siantan kan ya. Di Siantan bisa 400, 500 yang ikut dosa ya. Bahkan diberikan kesempatan untuk beberapa hari. Pada tanggal 23 ya masih pastor itu terima. Kalau umat itu memang benar-benar ya. Makanya ada jeda itu, biasanya ada umat itu memanfaatkan jeda itu untuk terima sakramen tobat. Ada jeda misalnya jam 6 sampai jam berapa. Tapi memang di tempat kita waktunya cepat. Nah, atau di setiap minggunya itu diberikan kesempatan hari Kamis atau hari Rabu. Tapi ya tradisi-tradisi itu menghilang karena apa? Karena iblis, setan. Tak perulah ngaku dosa, kau udah Katolik bang. Dosa kau tak perlu diakui katanya. Kata iblis itu gitu. Apalagi kalau misalnya rayun iblis malam Natal, tak perulah ke gereja kan. Mabuk ya, minum ya kan. Tuhan tahu bang. Ini ada sesat yang repot. Aduh sibuk ngurus rumah, buat kue, ya kan, dan sebagainya. Lupa mempersiapkan kehidupan rohani. Dan terkadang hal-hal itu akhirnya mengakibatkan kita menjadi pribadi yang tidak menjawab
sama seperti Maria. Maka apa yang disampaikan oleh malaikat Allah itu ditanya di dalam hati Maria. Jadi ya, kata malaikat itu kepada jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Yesus, Allah yang menyelamatkan. Jadi jelas, siapa yang melahirkan Yesus? Bunda Maria. Ada lagi nanya siapa bidannya. Inilah kalau orang terkadang ini, ya itu sebenarnya sudah ditanya waktu saya sharing di Bengkayang itu, suster itu sebelum orang bertanya, suster itu udah kritis nanya ke pastor. Ya, jadi dia sharing. Saya kan rajin sharing biasanya di KFS. Jadi suster ini bilang, hal-hal kayak gitu tuh udah ditanyakan di seminari, di biara. Sebenarnya orang-orang Katolik itu udah biasa, cuman kita aja umat jemaat nih, itu kalau pertanyaan waktu misalnya kuliah, waktu Om Jamal kuliah seminari itu udah ditanyakan semua. Lalu dijawab makanya tidak sebarang orang menjadi dosen-dosen, ya. Harus ada ya semangat Roh Kudus untuk menjawab itu. Jadi suster itu menjawab. Dia bertanya, pastor itu menjawab. Ya kan? Masa tidak tahu bidannya? Ya Allah lah bidannya kan begitu. Nah, masa mau, ya kan? Ya kan? Allah lah bidannya. Siapa yang menjadi saksinya? Dua, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Lalu, ya, tiba-tiba malaikat memanggil gembala untuk menjadi saksi lagi. Yang berdebat lagi. Katanya, ya, Yesus tidak dilahirkan di kandang Betlehem. Udah jelas, Yesus dilahirkan di kandang Betlehem, di kota Efrata. Mau jungkir balikkan pengetahuan iman Katolik itu aneh bin ajaib. Ada orang menggaguh-gugat itu. Apakah harus tekstual di kitab suci? Tidak, itu ada dokumen-dokumen gereja yang tidak masuk di dalam kitab suci, tetapi menjadi dokumen yang terhormat. Ada apokrif, ya kan? Nah, kalau gereja Kristen Protestan itu berbeda kitab suci dengan gereja Katolik, jumlahnya ada berbeda. Tapi ya, gereja di Indonesia menyeragaman untuk penerjemahannya. Jangan sampai beda-beda, itu maksudnya. PGI dan KWI itu, Pak, seragam supaya jangan nanti orang saling menjatuhkan. Ya memang orang gereja Protestan 66 kitab saja, kalau kita 73 kitab. Ya, sebenarnya 70, ya ada tambahan kitab Ester dengan tambahan kitab Daniel ya. Nah, itu karena ya Septuaginta tadi, tulisan Yunani tadi itu. Sedangkan kalau gereja Kristen Protestan masih bersikuku dengan ya yang kitab suci ditulis pakai bahasa Ibrani, ya silakan. Ya makanya kalau tentang mendoakan mendiang atau arwah itu memang gereja Protestan tidak ada, karena memang kitab Makabe tidak menjadi kitab suci, hanya apokrif bagi mereka. Tulisan yang dihormati. Bagi kita itu jelas ada sabda firman-Nya. Nah, itu jangan sampai kita lalu, karena semuanya berdasarkan kitab suci, tidak ada yang berdasarkan karang-karangan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa pada Minggu Harapan ini kita mau menjelaskan katekese ini? Banyak di antara kita akan menjawab pertanyaan orang. Jawablah. Entah tanya pastor ya, aku sih Katolik dari kecil. Ya kau sambut itu apa? Sakramen. Sakramen itu apa? Sakramen Ekaristi. Ekaristi itu apa? Ya tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus itu apa? Mulai bingung deh kan. Jadi ada katekismus dulu itu. Kalau katekismus yang bagian yang kecil, yang agak, dia itu kan dibagi dua tuh. Saya tidak tahu itu ada enggak. Dulu waktu kami komuni pertama dikasih di gereja Stella Maris tuh. Ya. Jadi bagian yang mengerikan itu adalah bagian setelah bagian pertama dan ke tengahnya. Nanti bagian tentang eskatologis, tentang api pencucian. Jelas tuh. Gereja itu kan dibagi gereja yang berziarah kita, gereja yang menderita. Jadi kalau kita mati, kita tidak bisa apa-apa.
Pak Armadi, ya kan? Saya meninggal, Pak Armadi yang doakan, saya yang doakan. Pak Armadi meninggal, saya yang doakan. Begitu dia. Makanya ada dibuat lingkungan-lingkungan begitu. Ya. Karena bukan apa kalau nunjuk yang lain nanti takut bayar kami berdua ya. Karena prodiakon dan ketua lingkungan. Kalau yang lain nanti terus singgung lagi. Karena padahal kita ingin menjelaskan itu. Mengapa itu harus dijelaskan? Itulah gunanya kita dibuat lingkungan. Jangan sampai kita lalu masuk siksaan ya, abadi. Dah nana tuh. Padahal janji Yesus hidup kekal. Tapi kalau kita tidak melakukan itu ya percuma. Makanya gereja Katolik selalu mempersembahkan misa untuk ya mendiang-mendiang arwah-arwah di api pencucian agar diampuni dosa-dosanya, dan belas kasih Allah itu dan kerahiman Allah menerimanya dan mereka menjadi pendoa bagi kita. Jadi yang di surga itu apa? Itulah jiwanya. Sedangkan badannya mana? Masih ada di dunia, kecuali Bunda Maria. Bunda Maria diangkat ke surga. Ya. Nah, itu harus jelas. Jadi yang masuk ke kerajaan Allah itu apa? Jiwa. Nanti penghakiman terakhir, jiwa itu akan disatukan kembali dengan badannya. Maka gereja Katolik ya melarang umat untuk melarung. Melarung kalau dikremasi silakan, dikumpulkan abunya, tetapi harus ditempatkan atau dikuburkan silakan. Karena media atau tempat tidak bisa kan. Bayangkan misalnya meninggal di Zimbabwe, Afrika. Lalu di sana ada kremasi, bawa ke Santo Yusuf, ya silakan. Tapi tidak boleh dilarung. Boleh juga ditenggelamkan di laut, silakan. Tapi jangan dilarung, silakan. Karena sesuai dengan syahadat iman para rasul. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara, untuk menjawab itu harus jelas. Apakah nenek moyang kita bisa selamat? Bisa selamat kalau kita mendoakannya terus-menerus. Saya selalu mendoakannya setiap habis waktu doa ke gereja, kemudian nanti doa sebelum menyambut, doa sesudah menyambut. Kan nenek moyang kita tuh enggak tahu leluhur kita. Mungkin dia dulu, Jubata, biarlah anak cucuku ini kenal kamu Tuhan. Kan itu mungkin doanya dulu waktu dia hidup. Enggak ada urusan lalu tiba-tiba, ada yang berpendapat dulu satu keluarga karena dia terlalu overhead kan. Iya, nenek moyang leluhur kita sudah ke neraka semua. Alamak. Ekstrim. Ya. Enggak mau kita bantah. Dia pun sudah meninggal dunia. Ya tetap kita doakan. Enggak boleh begitu kita sebagai umat Katolik. Ya, makanya kita wajar mendoakan leluhur, nenek moyang, orang tua kita dan sebagainya. Bagaimana yang telah meninggalkan gereja Katolik? Kita doakan terus-menerus. Karena Roh Kudus itu bekerja dan berkarya melalui perantaran Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah bunda perawan tanpa noda yang akan selalu mendoakan kita. Jadi doa Salam Maria, bayangkan Bapa kami 1 kali, Salam Maria 3 kali. Doa Rosario, bayangkan doa Salam Maria berapa tuh? Ya, 50 kali plus 3 kali. Jadi 53 kali. Doa Bapa kami hanya didaraskan 7 kali. Ya kan, kemuliaan itu 7 kali. Aku percaya sekali. Terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef 6 kali ya. Lalu ditambah atau doa kerahiman. Ya luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mengapa harus dijelaskan? Karena banyak di antara kita mulai berpikir ya tergerus imannya karena pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari TikTok, YouTube yang tidak sempurna. Nah, jadi saya sangat senang beberapa pastor, imam itu luar biasa menjelaskan katekese itu. Baik katekese sedikit yang di YouTube itu boleh ditonton ya. Kemudian ada Romo Alba ya. Ya Romo Abba, kemudian ada beberapa pastor, ada pastor yang agak badannya seperti saya tuh. Paling santai dia ya, kayaknya di Amerika. Nah, jadi janganlah kita kalau nonton selebriti sampai berlama-lama. Nonton itu dilewatkan. Jadi TikTok sekarang udah masuk TV Android, tinggal pasang ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria menjawab itu, dan Bunda Maria ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah, Yesus Maha Tinggi. Dan
Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum bangsawan Yakub, atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepadanya, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab engkau kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, saudaramu itu pun sedang mengandung 6 bulan atau seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini lagu yang luar biasa. Bagi Allah tiada yang mustahil. Jadi lagu-lagu rohani itu sebenarnya diambil dari firman Tuhan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, fiat voluntas tua. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menjawab pertanyaan Allah waktu kita dibaptis. Untuk itu, mari kita setia kepada Kristus. Jika ada sanak saudara kita yang telah meninggalkan Kristus diam-diam, atau karena berjodoh, atau karena sesuatu dan lain hal, doakan terus. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jangan kita memasrahkan diri, oh itu udah pilihannya. Karena jawaban Maria jelas. Fiat voluntas tua. Bagi saudara-saudari kita, leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, doakanlah terus-menerus. Walaupun mungkin dulu dia sering mencubit atau memukuli atau bahkan menganiaya. Janganlah membenci orang tua, karena mungkin orang tua itu dirasuki hal-hal jahat. Ya kan? Maklumlah kalau orang tua zaman dulu mukul anaknya kan. Lalu tak pernah didoakan yang kelak. Nah ini mari jangan sampai kita tidak mendoakan. Teruslah mendoakan, baik yang hidup maupun yang sudah berada di akhirat. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, keluarga Pak Armadi dan Bu Gisel memohon kesehatan dan kelancaran dalam usaha. Berkatilah hubungan perkawinannya. Sakramen perkawinannya telah menyatukan dia menjadi satu daging, mereka menjadi satu daging. Berkatilah keluarga Pak Armadi dan Bu Gisel, agar diberikan kelancaran dalam usaha, apapun usaha yang dilakukan, seturut kehendak-Mu yang baik dan benar di mata-Mu, agar dapat menyokong ekonomi keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas telah diwisudanya dan selesainya Indra Rinaldi menjadi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancabakti. Semoga segera mendapat pekerjaan atau melanjutkan pendidikan atau keterampilan lanjutan. Dan berkatilah dia agar selalu setia kepada Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon juga agar Indra, Angel, Christian, Berry, Dennis, Tia, Sanda, Junil, dan seluruh keluarga besar yang sedang melaksanakan pendidikan, dan juga para kaum muda, para umat-Mu di lingkungan Santo Rupinus yang sedang berjuang untuk belajar, baik di tingkat perguruan tinggi maupun di bangku sekolah.
agar mampu menyelesaikan pendidikan dan mampu memperoleh pengetahuan yang baik dan benar seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Stella Marisobin yang telah Bapa panggil 5 tahun yang lalu. Semoga belas kasih dan kerahiman Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima dia di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para lansia dan orang sakit yang ada di lingkungan kami. Berilah sukacita, damai, sejahtera, dan lalu setia dengan firman-Mu dan sabda-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita di dalam hati kita masing-masing.